Di Selat Hormuz, ketegangan belum juga surut. Riak konflik masih terasa bahkan saat dunia berharap reda. Amerika Serikat kembali mengetuk pintu negosiasi, namun dengan catatan yang kian panjang dan penuh prasyarat. Sebaliknya, Iran menolak pertemuan jilid berikutnya, memilih bergerak senyap, merapat ke Rusia, mencari sandaran di tengah tekanan. Di tengah hiruk-pikuk perpanjangan gencatan senjata yang belum tentu benar-benar menenangkan, dinamika global justru makin bising dan tak terduga. Sebuah jamuan makan malam yang digelar Donald Trump, suara letusan senjata api memecah suasana, seakan mengingatkan ketegangan belum mereda. Dunia hari ini berdiri di persimpangan antara dialog yang tersendat, kepentingan yang berkelindan, dan ancaman yang datang tanpa aba-aba. Terlalu rendah. Oke. Mas Wibawa, gimana melihat safari geopolitiknya Iran, termasuk juga tadi pernyataan disampaikan Arakci? Menurut saya nggak ada yang mengherankan karena dari perspektif Pentagon itu dari dulu sudah bisa memframing keadaan ini ya, bahwa yang dihadapi oleh Amerika itu adalah yang paling dihitung state actor-nya itu adalah China. Okay. Setelah itu Rusia. Oleh karena itu postur pertahanan Amerika itu disiapkan untuk 1,5 major theater war, untuk satu perang besar di Laut Cina Selatan menghadapi China. At the same time bisa juga melakukan operasi containment terbatas di Timur Tengah, operasi deterrence di Eropa, dan operasi homelands untuk menghadapi kontingensi jika Amerika diserang. Gitu. Kehadiran di situ. Nah, jadi dan berikutnya non-state actors yang dihadapi itu proksi-proksinya Iran. Nah, sementara yang lesser dengan state actor dan lesser capability adalah North Korea dan Iran. Itu dari perspektif Amerika, selalu begitu. Jadi buat saya kalau dalam kondisi sekarang Iran itu harus bersafari ke China dan Rusia, itu udah bener textbooknya. Seperti itu gitu loh. Dan harus bisa membangun komunikasi dengan negara teluk lainnya. Pasti itu udah benar kalau sebagai Menteri Luar Negeri Iran sudah melakukan itu udah benar. Yang saya mau tekankan di sini bahwa sekarang ini kondisinya itu karena masih fundamental perbedaannya, baik identitasnya, interestnya, dan grand strateginya antara versi Amerika dengan versi Iran tentang Timur Tengah tidak akan ketemu. Ini brinkmanship gitu kondisi sekarang ya, menahan supaya tidak pecah perang, ya, tetapi tidak ada penyelesaian apapun yang fundamental gitu. Bahkan ini heightened bahasanya. Kalau dari perspektif defense militer, cara pikirnya heightened gitu loh, meningkat eskalasinya. Tinggal tunggu pecah lagi, the staging next war gitu. Nah, kalau saya berpikirnya dari realis seperti itu. Dan tetapi kita harus tahu juga ya. Kita harus kalau memahami, saya mencoba menjelaskan cara pikir Trump ya, dengan segala kuantum, keanehan, inkonsistensi, segala apapun itu, coba kita pahamin cara pikirnya. Jadi strategi keamanan nasional Presiden Trump itu tahun 2025 itu harus jadi pijakan kita menganalisa perilaku politiknya. Contohnya seperti apa? Nah, jadi beliau tuh menggunakan strategi yang namanya tuh palo-konservatisme tuh. Nah, artinya apa tuh? Ada kontradiksi, Mbak. Tetap mau Amerika jadi hegemon, tetapi tidak mau menanggung dengan resource negara Amerika untuk menjaga stabilitas politik dunia. Nah, sehingga Trump itu mengharapkan adanya burden shifting supaya keamanan itu dikerjakan oleh negara-negara aliansi, baik di Indo-Pasifik oleh ASEAN atau mungkin di Timur Tengah oleh negara GCC yang lain-lain. Tapi tak mau dominan. Sebenarnya mengimbangi cara pikirnya Xi Jinping. Nah, karena cara pikir Xi Jinping itu adalah tidak ada universal value. Bahwa setiap bangsa negara itu ya mempunyai value masing-masing. Nah, makanya Trump kembali, ya sudah kalau gitu Amerika mewakili nilai barat. Kami mau fokus di Western Hemisphere. Silahkan China mewakili budaya timur. Nanti kita hidup berdampingan. Tapi prakteknya dalam perspektif realis nggak kayak gitu. Pasti yang kuat akan mempengaruhi menjadi universal values dan akan bertabrakan. Sehingga yang secara ideal itu adalah yang namanya compatible pluralism, akhirnya sekarang menjadi competitive multipolarity. Nah, akhirnya sekarang di Timur Tengah pun bertarung antara yang Yahudi, Persian, dan Sunni Arab. Ya, memang Sunni Arab dan Yahudi dengan di bawah Abraham Accord yang didesain oleh Presiden Trump udah lumayan compatible. Tapi yang Persian yang ada di Iran belum compatible. Itu poinnya tuh. Nah, jadi kontradiksi-kontradiksi ini kelihatan sekarang di sini.
Gitu. Satu sisi Presiden Trump mau fokus ke dalam negerinya, istilahnya MAGA, retorikanya, tapi akhirnya sekarang terjebak dalam perang yang tidak perlu, menurut beberapa sumber di sana, di Washington gitu loh. Aliran liberalis mengatakan ini tidak perlu, seperti Farid Zakaria atau yang lain. Tapi kalau yang militer yang hardliners, itu mengatakan perlu high intensity. Tapi juga banyak jenderal-jenderal Amerika seperti Michael Hayden, seperti Admiral McRaven yang dulu nangkap Osama bin Laden. Sebenarnya cara yang special operation and low intensity conflict aja. Dulu tahun 2005 sampai tahun 2010, Amerika itu melumpuhkan fasilitas pengembangan nuklir Iran. Dengan apa? Dengan virus Stuxnet. Dipimpin operasinya oleh Jenderal Michael Hayden tuh. Itu dosen saya waktu saya di Washington tuh. Dia cerita kan bagaimana operasi itu dijalankan gitu. Sebagai suatu knowledge yang di-sharing secara terbuka gitu. Nah, jadi cara-cara seperti itu aja yang diambil. Tidak usah high intensity. Nah, sekarang kalau Trump sudah memutuskan melakukan high intensity kemarin, terus hasilnya sama, nuklirnya juga masih dikembangkan, berarti nggak menang gitu loh. Ternyata Iran belum runtuh dalam perspektif Trump ya, cara pikirnya Trump gitu loh. Nah, tapi dalam perspektifnya mazhab lain di Washington mengatakan ya sudah nggak apa-apa terima aja. Daripada ini menjadi brinkmanship yang semakin panas. Itu poinnya ya Mbak ya. Jadi kondisinya sekarang seperti ini. Nah, Presiden Trump mau tidak mau sekarang harus lebih mendengar masukan intelijen dari para tim khususnya National Security Council yang kurang dimanfaatkan kemarin. Ya. Karena sebetulnya mereka behind Trump itu sebenarnya sudah memberikan saran-saran masukan untuk strategi apa yang harus dilakukan. Tapi tidak didengarkan juga oleh Trump. Saya nggak tahu ya, tapi National Security Council itu seperti Menko Polhukam kalau di sini itu dijabat oleh Rubio. Oleh Menteri Luar Negeri juga. Itu Trump harus mendengarkan itu, harus lebih objektif terhadap skenario-skenario yang mungkin. Itu satu. Yang kedua, peraturan di Amerika, undang-undang di Amerika, presiden itu boleh mengadakan perang ya 30 hari dan diperpanjang lagi 30 hari. Berarti kalau 28 Februari, sekarang sudah berakhir nih Mbak. Ini sudah 8 pekan. 60 hari. Udah. Berarti dengan war power resolution namanya yang dikeluarkan tahun 73 untuk membatasi kekuasaan presiden dalam mengeksekusi perang, Kongres sekarang ambil alih. Mau terus apa tidak? Kelihatannya Kongres tidak mau meneruskan. Sehingga ini kembali ke special operation and low intensity conflict. Gitu loh. Karena special operation and low intensity conflict itu didesain sedemikian rupa, presiden bisa melakukan perang tanpa harus pamit Kongres. Nah, makanya Trump bisa kelihatan lebih tenang. Itu nanti, itu di segmen berikutnya ya. Ini nyambung banget sama apa yang nanti kita bahas soal gesture-nya Trump. Pak Anton ditambahkan tadi apa yang disampaikan Pak Wibawa, termasuk juga soal Joint Comprehensive Plan Action ya. Uranium dipindahkan ke Rusia, apakah masih relevan? Saya sih nggak yakin kemudian Trump akan membuka lagu lama, gitu. Karena toh dia yang sudah keluar dari situ. Artinya apa? Dan Trump sendiri kan sudah menyatakan keinginannya untuk kemudian mengambil apa yang 400 kilo yang sudah di uranium yang diperkaya gitu. Dia punya concern untuk itu. Walaupun memang yang jalan tengahnya ini siapa nanti yang disimpan di mana? Apakah di Iran, apakah di Rusia, atau kemudian ada muncul di Cina, lalu terakhir di Amerika. Masing-masing punya penolakan yang sama. Itu satu. Kedua, walaupun dulu Iran punya fatwa bahwa mereka tidak akan mengembangkan senjata nuklir, tapi yang memberi fatwa sudah meninggal. Jadi dulu Imam Ali Khomeini yang sebenarnya penentang paling keras. Problemnya adalah apakah anaknya sama dengan bapaknya, itu kan lain soal. Itu satu. Kedua, itu adalah sebenarnya kartunya dia juga. Jadi kartunya Iran juga. Bagaimana kemudian dia bisa meleverage, menjaga posisinya. Walaupun misalnya Iran dalam hal ini ketika dia pengayaan, dia terbuka kok. Dia mau diinspek dan lain-lain. Iran merasa apa yang dilakukan sebenarnya sudah di bawah aturan main internasional. Sebenarnya kenapa harus harus dipertentangkan, harus persoalkan, kan itu selalu. Gitu. Jadi, tapi kan problemnya adalah Trump ini kan mengabaikan aturan main internasional. Apa yang dilakukan oleh Trump adalah selalu unilateral. Ini kan jadi problem lain. Tapi lagi-lagi bagi saya, ya apa yang dilakukan oleh Trump ya itu adalah perilaku negara-negara dikuasa, nggak ada masalah sih.
Ya makanya kita harus punya power yang besar biar kita bisa petantang-petantang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia jadi lemah lembut, jadi akan jadi aneh. Nih pemimpin negara dikuasa kok malah kayak gitu. Jadi tapi apakah itu menjadi relevan? Satu, memang itu yang akan menjadi pelik. Disimpan di mana? Gitu. Karena disimpan di 3 negara ini, itu akan tetap menjadi problem. Kenapa? Karena akan ada potensinya adalah pergeseran geopolitik pasca dari perang ini. Ketika misalnya 13 dari 15 pangkalan militer Amerika Serikat di situ banyak yang hancur. Lalu pertahanan udaranya banyak yang hancur. Lalu munisinya, depletionnya serius. Ada yang namanya Cina yang kemudian udah nunggu di tikungan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya kemudian ini disimpan di Cina misalnya atau disimpan di Rusia, potensi itu kan tentu saja akan meleverage itu. Dan saya tidak yakin bahwa Iran kemudian akan memberikan udah disimpan di Amerika Serikat saja. Saya juga nggak yakin dan saya nggak yakin bahwa lainnya juga akan setuju. Tapi saya ngelihatnya bahwa proposal itu bukan cerita soal win-win. Tapi kita lagi cerita cari kompromi. Gimana caranya supaya bisa kita komprominya apa? Ruang komunikasi. Gimana? Itu apa? Kita nggak akan bicara tentang win-win. Kenapa? Karena udah banyak yang lose kok. Gitu. Jadi memang ketika kita bicara konteks teoretik, bagaimana kemudian konflik berakhir itu ada 5 pendekatannya. Yang paling top adalah win-win, yang paling susah. Karena semuanya menang, yang udah pasti enggak. Lalu yang kedua adalah salah satu pihak mengalah, salah satu pihak dikalahkan. 2 pihak menarik diri, dan yang paling banyak adalah compromising. Jadi para pihak kemudian mencari titik kompromi. Jadi bisa jadi saya misalnya berkonflik dengan Mbak Naila, bahwa Mbak dapat 50, saya dapat 60, itu adalah titik kompromi. Berarti balik lagi tadi ya apa yang disampaikan kedua narasumber saya, baik Pak Wibawa dan juga Pak Anton, ini bukan soal win-win ya, tapi gimana caranya untuk take kompromi. Nah nanti kita akan bahas lengkapnya pemirsa, tetap di Gestur, kami akan kembali sesaat lagi.